Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Abdul Rofi dari jurusan Matematika Angkatan 21. Kali ini saya akan menjawab UAS dari Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdian Syah MPD. Langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama ialah jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa program studi matematika Universitas Riau. Jawabannya ialah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi besar dalam upaya pengembangan kepribadian mahasiswa. Kontribusi tersebut dapat diperlihatkan melalui penyampaian berbagai nilai dan pemahaman tentang kewarganegaraan kepada mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa menjadi tahu dan paham akan nilai-nilai yang terkandung di dalam kewarganegaraan dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang baik akan membangun kepribadian yang baik pula, sesuai yang telah diajarkan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di samping itu, pemahaman tersebut juga dapat menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalisme, patriotisme, dan kesadaran diri di dalam diri setiap mahasiswa, yang akan berdampak baik tentunya dalam menciptakan generasi muda yang membangun bangsa. Jadi, kontribusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengajaran serta kesadaran kepada mahasiswa betapa pentingnya suatu aturan dan hukum dalam kewarganegaraan dan memberikan tugas lapangan. Nah, tujuan yang diharapkan ialah yang pertama adalah untuk menghindari generasi penerus dari pengaruh negatif di zaman yang semakin canggih ini seperti modernisasi, masuknya pengaruh budaya barat, hilangnya rasa cinta tanah air, pudarnya sikap sopan santun terhadap sesama serta rendahnya toleransi di lingkungan sekitar. Yang kedua ialah menghindari terjadi berbagai pelanggaran terhadap nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara. Tujuan yang ketiga ialah mencegah munculnya tindakan provokatif yang pastinya dapat membahayakan bangsa dan negara. Tujuan yang terakhir ialah mendorong kembali penerapan nilai-nilai yang sesuai dengan yang telah diatur dalam negara ke dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Soal yang kedua ialah apa target saudara pasca mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Hubungkan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Jawabannya ialah setelah mendapatkan materi mengenai pendidikan kewarganegaraan, dalam diri saya muncul rasa sikap bertanggung jawab yang tinggi. Walaupun hanya sebagai warga negara dan ternyata menjadi warga negara itu bukanlah tidak memiliki kekuasaan, tapi memiliki hak dalam memajukan negara tersebut. Maka sudah seharusnya kita sebagai warga negara, terutama bagi mahasiswa, ikut andil dalam pemberantasan korupsi. Karena mahasiswa sendiri adalah perwakilan rakyat dalam meminta keadilan dan kesejahteraan kepada pemerintah. Menjadi perwakilan atas suara rakyat yang menggema ingin didengar oleh pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban atas kondisi yang terjadi. Memberantas hal-hal yang menyeleweng dari aturan negara seperti pemerintahan yang korupsi, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengadukan perbuatan oknum tersebut kepada pihak yang berwenang dan tidak tinggal diam saja terhadap hal tersebut dan tetap mengawal sampai kasus tersebut tuntas. Yang pastinya kita dibutuhkan kerjasama terhadap sesama dalam memberantas hal tersebut. Dan jelas kita harus memiliki ilmu dan pengetahuan serta pemikiran yang logis dan kritis agar tidak mudah dibodohi atau salah dalam mengambil tindakan. Baiklah, soal yang ketiga ialah bangsa Indonesia sebagai bangsa hidup bersama-sama dengan bangsa lain di dunia harus memiliki identitas nasional. Mengapa identitas nasional itu penting bagi bangsa Indonesia? Sebutkan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia dan jelaskan alasan bangsa Indonesia sepakat untuk menggunakannya sebagai identitas nasional. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah identitas nasional sangat penting dimiliki oleh suatu negara karena merupakan suatu ciri-ciri bangsa yang secara filosofi membedakan antara bangsa yang satu dan bangsa yang lain. Identitas nasional terwujud dalam bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, serta memiliki hubungan internasional dengan bangsa lain. Identitas ini menjadi jati diri
untuk mendukung dan mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa depan. Salah satu bentuk identitas nasional di negara Indonesia kita ini yaitu bahasa Indonesia, di mana ketentuan bahasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dari pasal 25 sampai 45. Bangsa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang akhirnya menjadi bahasa persatuan, dan melalui Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi disepakati sebagai bahasa nasional yang sampai saat ini digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 4 ialah carilah satu kasus berkaitan dengan masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia menurut Anda. Uraikan kasus tersebut dan berikan pandanganmu terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini dengan persoalan keberagaman. Jawabannya ialah masalah krusial dalam pemilu, yaitu masalah demokrasi Indonesia yang terlihat krusial adalah absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu, kabar bohong dan berita palsu, rendahnya keadaban politik warga, masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum tuntas hingga kini, kebebasan media dan kebebasan berkumpul dan berserikat, serta masalah-masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas. Indonesia mengalami situasi suara kritis kepada kekuasaan karena hampir semua elemen masyarakat sipil dari mulai LSM, kampus, media dan mahasiswa memilih untuk diam dan demi menghindari stigma atau berpihak kepada kelompok intoleran yang anti Pancasila dan anti demokrasi. Perbedaan antar kelompok ini disebabkan oleh polarisasi politik yang membelah Indonesia menjadi dua kubu, yang membuat setiap suara mengkritik pemerintah untuk segera dikelompokkan ke kubu anti pemerintah, padahal suara kritis adalah suatu kehilangan yang besar untuk demokrasi yang membutuhkan kekuatan untuk sehat untuk mengontrol kekuasaan. Soalan yang nomor 5 adalah jelaskan masalah kewarganegaraan di Indonesia terkait dengan keberagaman hubungan antar agama, suku, ras, dan antar golongan. Cari satu kasus, uraikan kasus tersebut, dan berikan pandanganmu terkait keberagaman di Indonesia saat ini. Baiklah, jawabannya ialah keberagaman ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan budaya paling kaya. Di sisi lain, keberagaman juga dapat memicu konflik bila dijembatani dengan baik. Sejarah mencatat beberapa tragedi di Indonesia yang bersumber karena perbedaan budaya. Konflik itu tak hanya menelan korban materi, namun juga menghilangkan nyawa ratusan orang. Salah satunya dapat kita lihat pada kasus konflik Maluku, di mana konflik itu adalah konflik kekerasan yang dengan latar belakang perbedaan agama, yakni antara kelompok Islam dan kelompok Kristen. Konflik Maluku disebut menelan korban terbanyak, yakni sekitar 8-9 ribu orang tewas. Selain itu, lebih dari 29 ribu rumah terbakar, serta 45 masjid, 47 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintahan, dan 4 bank hancur. Rentang konflik yang terjadi juga yang paling lama, yakni sampai 4 tahun. Dan menurut pandangan saya, perbedaan keberagaman antar agama dan antara agama Islam dan Kristen pada saat ini sudah bisa dikatakan damai dan memiliki toleransi yang tinggi antar masing-masing agama. Soalan yang nomor 6 adalah NKRI adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau, dengan demikian sering dikatakan Kepulauan Nusantara. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara tersebut? Menurut jawaban saya adalah wawasan Nusantara merupakan cara pandang tentang diri dan lingkungan yang berubah secara dinamik, dengan mempertimbangkan aspek geografis, ruang hidup, konstitusi, aspirasi, identitas, integritas, kelangsungan hidup, dan perkembangan kehidupan serta kemampuannya dalam berdaya saing. Dari penjelasan tadi dapat kita ketahui upaya-upaya yang harus kita lakukan dalam mengembangkan wawasan Nusantara bagi warga negara Indonesia, yaitu
mengajarkan kepada para generasi selanjutnya tentang wawasan Nusantara melalui jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap tingkat pendidikan bahkan perguruan tinggi. Yang kedua adalah memberikan pemahaman dan kesadaran kepada tiap-tiap warga negara bahwa pentingnya mengetahui seluk-beluk kepulauan Indonesia serta batas-batas wilayah agar tidak terjadi kecolongan wilayah. Baiklah, persoalan yang nomor 7 ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara Republik Indonesia. Mengapa diperlukan konstitusi bagi sebuah negara? Mengapa Indonesia melakukan amandemen terhadap UUD 1945? Jelaskan. Jawaban saya ialah konstitusi adalah suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar, baik dari hukum dasar yang meliputi hukum dasar tertulis hingga hukum dasar tidak tertulis. Konstitusi ini juga melakukan pengaturan terkait suatu sistem pemerintahan yang telah diselenggarakan di suatu negara. Konstitusi ini memiliki fungsi, yaitu memberikan pembatasan kepada kekuasaan suatu pemerintahan. Yang kedua ialah sebagai piagam atas lahirnya suatu negara. Yang ketiga adalah sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, sebagai alat untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan dari suatu pemerintahan. Yang kelima adalah merupakan sebuah identitas nasional dan lambang negara. Yang keenam adalah sebagai salah satu cara untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konstitusi itu sangat penting dalam suatu negara karena memberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa konstitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan bangsa dan negara, serta tidak adanya yang mengatur hak-hak asasi warga negara. Tujuan amandemen UUD 1945 yaitu untuk mengubah dan memperbarui substansi konstitusi sebagian atau seluruhnya agar sesuai dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa, serta menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Perubahan UUD 1945 ini terjadi karena adanya tuntutan dari masyarakat mengenai ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan kondisi yang berlaku pada masa itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.